Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 5. Saya Muhammad Sandy Febriandika dengan NIM 55522100046 dan rekan saya Nisrina Aulia Pradipta dengan NIM 55522100133. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai akuntansi internasional, mata kuliah teori akuntansi yang diampu oleh Ibu Dr. Lia Uzliawati SMSI. Berbicara mengenai akuntansi internasional, pada tahun 2002, Financial Accounting Standard Board dan International Accounting Standard Board mengumumkan dua proyek gabungannya. Kemudian pada tahun 2005, SEC menjelaskan rencana atau strategi yang digunakan untuk mendapatkan serangkaian standar umum global yang sangat berkualitas. Kemudian pada tahun 2007, SSM memilih untuk menerima laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan swasta asing yang dibuat berdasarkan IFRS. Kemudian untuk masalah-masalah akuntansi bisnis internasional, yaitu berkaitan dengan perusahaan-perusahaan asing, di mana adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian valuta asing di antara waktu pesanan dibuat atau diterima dan waktu pembayarannya. Dalam hal ini, perubahan nilai mata uang secara relatif akan menyebabkan adanya keuntungan atau kerugian dari valuta asing itu. Selain itu, sulit untuk memperoleh informasi kredit internasional serta mengevaluasi likuiditas dan solvabilitas suatu perusahaan dari laporan keuangannya yang mungkin kompleks karena penggunaan bahasa yang berbeda dan juga penggunaan prinsip-prinsip akuntansi yang berbeda di setiap negara tentunya. Kemudian untuk perkembangan sistem akuntansi, untuk tingkat perkembangan sistem akuntansi sendiri dalam suatu negara itu dipengaruhi oleh beberapa hal seperti tingkat pendidikan, kemudian ada sistem politik, sistem hukum, dan juga ada perkembangan ekonomi di negara tersebut. Kemudian untuk penyusunan laporan keuangan bagi para pengguna asing, perusahaan itu dapat menerbitkan laporan keuangan bagi para pengguna asing atau pengguna luar negeri mengambil salah satu dari beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangannya. Seperti yang pertama, mengirimkan laporan keuangan itu yang sama ke semua pengguna, baik asing maupun domestik. Kemudian menerjemahkan laporan keuangan yang dikirimkan ke pengguna luar negeri dalam bahasa nasional yang digunakan di negara penerima. Kemudian yang ketiga, menerjemahkan laporan keuangan yang dikirimkan ke pengguna luar negeri dalam bahasa nasional dan mata uang yang digunakan di negara tersebut. Kemudian yang keempat, menyusun dua rangkaian laporan keuangan, satu untuk di domestik, yaitu menggunakan bahasa, mata uang, dan prinsip akuntansi di mana perusahaan itu berdomisili. Sementara yang kedua itu menggunakan bahasa, mata uang, dan prinsip akuntansi di negara pengguna yang dituju. Kemudian yang kelima yaitu menyusun serangkaian laporan keuangan yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima di seluruh dunia. Kemudian selanjutnya yaitu International Accounting Standard Committee pada tahun 1973, badan ini dibentuk untuk mengembangkan standar-standar akuntansi di seluruh dunia. Kemudian pada tahun 2001, IASC digantikan oleh IASB, dan IASB langsung memilih untuk mempertahankan seluruh IAS yang ada, kecuali jika ada pernyataan yang dimaksud telah diganti dengan pernyataan yang baru. Kemudian pada tahun 2003, IASB menghilangkan beberapa alternatif perlakuan akuntansi yang ada. Proyek perbaikan ini mulai berlaku efektif untuk periode tahunan yang dimulai setelah tanggal 1 Januari 2005. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama itu menentukan agenda, kemudian perencanaan proyek, kemudian pengembangan dan publikasi makalah pembahasan, kemudian pengembangan dan publikasi draft exposure, kemudian yang kelima pengembangan dan publikasi IFRS, dan setelah itu tahap keenam yaitu prosedur-prosedur setelah dikeluarkannya IFRS. Kemudian ada IFRS Foundation. IFRS Foundation Constitution disetujui pertama kali oleh Board of the International Accounting Standard Committee itu pada tahun 2000, tepatnya di bulan Maret, dan oleh anggota IASC pada tanggal 24 Maret 2000.
Adapun susunan IFRS Foundation Committee ini yaitu dengan cara mengatur keseimbangan geografis dalam memilih para pengurusnya ya. Di antaranya 6 dari Amerika Utara, kemudian 6 dari Eropa, 6 dari Asia Pasifik, dan 4 dari wilayah lain yang terkait dengan keseimbangan geografis secara keseluruhan. Jadi di setiap bagian negara itu ada susunan kepengurusannya di IFRS. Kemudian tujuan dari IFRS Foundation sendiri itu yang pertama yaitu mengembangkan dengan mempertimbangkan kepentingan publik, serangkaian standar pelaporan keuangan yang berkualitas, dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan diterima secara global berdasarkan prinsip-prinsip yang diartikulasikan dengan jelas. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mendorong penggunaan dan penerapan standar-standar tersebut secara tepat. Kemudian tujuan yang ketiga, dalam memenuhi tujuan-tujuan yang dikaitkan dengan dua tujuan pertama tersebut, jika diperlukan, Dewan dapat memperhitungkan kebutuhan entitas dalam berbagai ukuran dan bentuk dalam kondisi perekonomian yang berbeda-beda. Kemudian untuk tujuan yang keempat yaitu untuk mengembangkan dan memfasilitasi pengadopsian IFRS melalui konvergensi standar-standar akuntansi nasional dan IFRS sebagai standar dan interpretasi yang dikeluarkan oleh IASB. Kemudian untuk kegunaan International Accounting Standard sendiri, kegunaannya itu yang pertama sebagai ketentuan nasional, kemudian sebagai dasar bagi beberapa atau seluruh ketentuan nasional, kemudian yang ketiga sebagai tolak ukur internasional bagi negara-negara yang mengembangkan ketentuan sendiri. Terus yang keempat gunanya itu untuk pihak-pihak yang berwenang untuk perusahaan-perusahaan domestik dan asing, kemudian berguna juga untuk perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada IASC dan IOSCO. IOSCO sendiri adalah asosiasi dari organisasi-organisasi yang meregulasi pasar sekuritas dan kontrak berjangka di dunia. Peran organisasi ini adalah membantu para anggotanya mengembangkan standar regulasi yang tinggi dan berfungsi sebagai forum bagi regulator. Pada akhir tahun 1980-an, IOSCO mendekati IASC dan mengusulkan untuk mendukung standarnya bagi penggunaan oleh para anggota regulator jika IASB membuat perbaikan yang signifikan terhadap standar-standar tersebut. IOSCO secara khusus meminta revisi sebagai berikut. Yang pertama ada penghapusan perlakuan-perlakuan alternatif, lalu ada pengembangan standar-standar yang cukup, lengkap, dan terperinci, dan yang terakhir, persyaratan pengungkapan yang memadai. Lalu selanjutnya ada proyek perbaikan tahunan IASB. Pada bulan Juli 2006, IASB mengumumkan bahwa mereka akan memulai proyek perbaikan tahunannya. Masalah-masalah yang dihadapi dalam proses ini timbul dari poin-poin yang diangkat oleh IFRIT dan saran-saran dari para staf maupun praktisi dan berfokus pada area inkonsistensi dalam IFRS atau jika klarifikasi atas kata-kata yang dibutuhkan. Perbaikan-perbaikan yang diadopsi akan dipublikasikan di dalam seluruh draft exposure pada kuartal ketiga atau keempat setiap tahunnya. Selanjutnya ada penggunaan standar-standar IASC. Sejak tahun 2005, sudah mulai banyak negara-negara yang menggunakan laporan keuangan berdasarkan IFRS. Selanjutnya, demi membantu perusahaan-perusahaan melakukan perubahan dengan IFRS dan memungkinkan para pengguna laporan perusahaan untuk memahami pengaruh dari penerapan serangkaian standar akuntansi baru, IASB mengeluarkan IFRS nomor 1 yang berjudul First Time Adoptions of International Financial Reporting Standards yang menjelaskan bagaimana suatu entitas seharusnya melakukan transisi ke IFRS dari dasar akuntansi lainnya. Lalu ada konvergensi IASB FASB. Di awal tahun 2000-an, IASB dan FASB terlibat dalam upaya-upaya untuk mendapatkan serangkaian standar akuntansi internasional yang seragam. Dan antara upaya-upaya itu adalah ada proyek konvergensi internasional jangka pendek FASB yang tujuannya untuk menghilangkan berbagai perbedaan di antara GAAP-AS dan IFRS yang tidak berada dalam cakupan proyek-proyek besar lainnya. Lalu, ada Norwalk Agreement yang diadakan pada tanggal 18 September tahun 2002
yang dimana FASB dan IASB mengadakan rapat gabungan pada saat itu di Norwalk. Selanjutnya ada kelebihan standar. Pada tahun 2009, IASB mempublikasikan IFRS yang dirancang untuk digunakan oleh entitas berskala kecil dan menengah, atau yang disebut dengan Small and Medium Size Entities atau disingkat SME, yang diperkirakan mempresentasikan lebih dari 95% dari seluruh perusahaan. Tujuan standar ini adalah untuk menyediakan serangkaian prinsip akuntansi yang lebih sederhana, lengkap, dan didasarkan pada IFRS lengkap, tetapi sesuai untuk perusahaan-perusahaan kecil yang tidak terdaftar di bursa saham. Ketika SME diterbitkan pada bulan Juli tahun tersebut, IASB mengatakan bahwa mereka akan melakukan tinjauan komprehensif awal terhadap standar tersebut selama 2 tahun pertama dan mempertimbangkan perlu atau tidaknya membuat amandemen. Sebagian besar amandemen tersebut mengklarifikasi persyaratan yang ada atau menambahkan pedoman pendukung, bukan untuk mengubah persyaratan yang ada di dalam IFRS for SME. Lalu, ada kerangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pada tahun 1989, IASC menerbitkan kerangka konseptual yang berjudul Kerangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Kerangka awalnya menetapkan elemen-elemen berikut. Ada tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif yang menentukan kegunaan informasi di dalam laporan keuangan, definisi, pengakuan, dan pengukuran elemen-elemen yang membentuk laporan keuangan, serta konsep-konsep yang terkait dengan modal dan pengelolaan modal. Sekarang akan dibahas tentang IAS nomor 1. Dalam IAS nomor 1, IASB membahas pertimbangan-pertimbangan berikut dalam penyusunan laporan keuangannya. Pertama, ada penyajian yang wajar dan kepatuhan terhadap standar-standar IASB. Lalu yang kedua ada kebijakan-kebijakan akuntansi. Yang ketiga ada keberlanjutan usaha. Yang keempat ada dasar akuntansi aktual. Yang kelima ada konsistensi penyajian. Yang keenam ada materialitas dan penggabungan. Yang ketujuh ada offsetting. Dan yang kedelapan ada informasi yang komparatif. Selanjutnya mengenai IFRS nomor 1. IFRS nomor 1 menuntut entitas untuk mematuhi setiap IFRS yang telah berlaku pada tanggal pelaporan dari laporan keuangan pertamanya yang dibuat berdasarkan standar-standar IASB. Prinsip-prinsip berikut berlaku. Yang pertama, mengakui seluruh aset dan liabilitas yang mana pengakuannya disyaratkan di dalam IFRS yang ada. Yang kedua, tidak mengakui suatu komponen sebagai aset atau liabilitas jika IFRS yang ada tidak mengizinkan pengakuan tersebut. Yang ketiga, mengelompokkan kembali aset, liabilitas, dan ekuitas yang ada sesuai kebutuhan dalam rangka mematuhi IFRS yang ada. Dan yang terakhir, menerapkan IFRS yang ada dalam mengatur semua aset dan liabilitas yang diakui. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.